sekarang sudah jam berapa? Jam 7.30. Saya kesiangan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama dengan kamu, yaitu datang terlambat. Ya, aku yakin Mas Vito itu punya alasan yang kuat kenapa Mas Vito bisa datang terlambat. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apa alasan Mas Vito datang terlambat? Jam tidurnya kemalaman. Jam tidurnya kemalaman, lalu Nonton TV-nya terlalu larut malam. Karena kamu menonton TV terlalu larut, hingga jam tidurnya kemalaman. Akhirnya Kesiangan bangunnya. bangun kesiangan. Oke. Menurut Mas Vito, apa langkah yang seharusnya Mas Vito lakukan agar kedepannya Mas Vito bisa datang lebih awal sebelum bel masuk dibunyikan? Bangun lebih awal, menyetel alarm, Menyetel alarm, oke. Ada lagi? tidak tidur terlalu malam. Tidak tidur terlalu malam, bangun lebih awal, menyetel alarm ya Mas. Ada lagi yang bisa Mas Vito lakukan selain 3 hal tersebut? Gak ada, Bu. Oh, tidak ada. Masih ingat apa tidak? Ketika awal kamu sekolah di sini, ya, ada keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Nah, masih ingat apa tidak Mas Vito? Masih, Bu. Masih. Kesepakatan sekolah apa yang masih Mas Vito ingat? Murid harus datang tepat waktu sebelum bel sekolah dibunyikan. Oke, murid harus datang tepat waktu sebelum bel tanda masuk dibunyikan ya. Ibu yakin Mas Vito pasti dapat melaksanakan atau mentaati keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Mas Vito, Ibu ingin bertanya, Mas Vito ini ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang baik dan sukses, Bu. Wah, luar biasa ya Mas Vito ya. Mas Vito ternyata ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang sukses. Kira-kira langkah awal apa yang akan dilakukan oleh Mas Vito agar cita-cita atau keinginan Mas Vito tadi dapat terpenuhi, dapat tercapai? Belajar dengan tekun, Belajar dengan tekun, oke, bagus sekali. Apalagi? mulai memperbaiki diri dengan belajar lebih tekun dan menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Bagus sekali langkah awal yang akan dilakukan oleh Mas Vito. Mulai hari ini Mas Vito bisa belajar untuk lebih fokus mencapai apa yang Mas Vito impikan, ya, yaitu tadi Mas Vito ingin menjadi orang yang baik dan sukses ya. Oke, sekarang Mas Vito boleh kembali ke kelas. Mudah-mudahan untuk hari berikutnya Mas Vito sudah bisa lebih baik. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Silakan boleh kembali ke kelas. Semangat ya Mas ya. Ya, Bu. Halo Mbak Halimah. Halo, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Mohon maaf ya Ibu mengganggu waktu Mbak Halimah. Harusnya Mbak Halimah hari ini sedang istirahat ya, karena sudah pulang sekolah. Tetapi Ibu memanggil Mbak Halimah ke ruangan ini. Mbak Halimah tahu apa alasan Ibu memanggil Mbak Halimah ke ruangan ini? Saya tahu Bu, karena saya belum mau pulang tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke. Sudah berapa kali Mbak Halimah tidak mengerjakan tugas? Lebih dari 1 kali Bu. Sebenarnya Mbak Halimah, bukan hanya Mbak Halimah saja yang tidak mengerjakan tugas. Banyak juga teman-teman yang belum mengerjakan tugas. Tetapi ketika Ibu ingatkan, teman-teman itu langsung merespon, langsung mengerjakan tugas. Ibu yakin Mbak Halimah pasti punya alasan yang kuat kenapa Mbak Halimah belum mengerjakan tugas. Ya Bu, alasan saya belum mengerjakan tugas karena saya lupa. Setahu saya, pengumpulan tugas itu masih lama. Saya juga masih bingung cara mengerjakan tugas tersebut. Adakah solusi supaya Mbak Halimah bisa mengumpulkan tugas sesuai deadline? Ada Bu, saya membuat catatan mengenai tugas beserta tanggalnya biar saya tidak lupa mengumpulkan. Bagaimana jika Mbak Halimah belum memahami tentang tugas tersebut? Saya akan bertanya kepada teman, tapi jika teman tidak tahu, saya akan bertanya kepada Bu Guru. Oke, Prima, apakah Mbak Halimah masih ingat ketika awal kita masuk ada kesepakatan kelas yang telah kita buat? Kesepakatan kelas apa yang sudah kita sepakati Mbak Halimah?
Ingat Bu, kesepakatan setiap murid harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Nah, jika Mbak Halimah masih ingat, kira-kira apa yang Mbak Halimah lakukan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Belum Bu. Ibu percaya Mbak Halimah dapat melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik. Siap Bu, saya akan berusaha melaksanakan kesepakatan dengan baik. Oke. Mbak Halimah ini ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang sukses dan membahagiakan orang tua. Kamu ingin menjadi orang yang sukses dan bisa membahagiakan orang tua. Kira-kira langkah awal apa yang bisa Mbak Halimah lakukan untuk mewujudkan impian tersebut? Berusaha memperbaiki diri, belajar dengan tekun, jujur dan bertanggung jawab. Oke, bagaimana langkah awal Mbak Halimah untuk dapat menanamkan sikap disiplin dalam diri? Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu dan belajar dengan giat lagi. Oke Mbak Halimah, tetap fokus untuk mengejar impianmu. Semoga impianmu dapat tercapai dan mulai besok Ibu harap kamu sudah bisa mengerjakan tugas tepat pada waktunya dan kejadian ini tidak terulang lagi. Sekarang Mbak Halimah boleh pulang ke rumah, istirahat ya, dan jangan lupa untuk membantu orang tua. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih kembali. Tetap semangat ya belajarnya ya. Setelah melakukan praktek segitiga restisi, saya merasa senang dan gembira. Ketika melaksanakan praktek segitiga restisi, murid yang berbuat salah tidak dimarahi, tetapi dibimbing untuk mencari solusi dan diberi motivasi agar lebih baik. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Terima kasih Bu Sri Yuni.